Yang terhormat Kakak Ketua Umum dan kakak-kakak Dewan Pengurus Pusat dan seluruh kakak-kakak kader Partai Nasdem dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam restorasi. Bersatu, berjuang, menang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita sebagai kader insya Allah bisa berkumpul dalam rapat kerja nasional pertama di Makassar pada tanggal 8 Agustus besok. Kami berharap Rakernas kali ini bukan hanya sekedar agenda rutin, melainkan momentum krusial untuk menatap masa depan partai yang kita cintai, mengevaluasi perjalanan dan merumuskan strategi partai demi mewujudkan cita-cita besar menjadikan Partai Nasdem sebagai salah satu kekuatan politik utama di Indonesia. Kakak-kakak pengurus Partai Nasdem yang saya hormati. Sejak berdirinya, Partai Nasdem telah membuktikan diri sebagai kekuatan politik yang konsisten dengan gagasan gerakan perubahan. Visi restorasi yang diusung oleh Kakak Ketua Umum Ayahanda Surya Paloh bukan hanya sekedar slogan, melainkan tekad untuk mengubah cara berpolitik yang lama dan membangun gaya politik modern yang berintegritas, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun sebagai kader yang mencintai partai ini, izinkan kami menyampaikan beberapa masukan dan saran. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan kakak-kakak pada Rakernas tanggal 8 besok di Makassar. Kami yakin dengan semangat keterbukaan yang selalu dijunjung tinggi Partai Nasdem, insya Allah dapat menghadapi setiap tantangan dan memperbaiki setiap kelemahan. Pertama, ketergantungan pada figur sentral dan sistem organisasi partai. Kami semua bangga dengan kepemimpinan Kakak Ketua Umum yang visioner dan berani. Namun, untuk menjadi partai modern yang berkelanjutan, Partai Nasdem harus membangun sistem kaderisasi yang lebih kuat. Partai harus bisa mencetak lebih banyak Surya Paloh di setiap tingkatan, dari pusat hingga daerah. Ini bukan berarti partai mengurangi peran Kakak Ketua Umum, melainkan Nasdem mengoptimalkan peran beliau sebagai guru, mentor, dan inspirator bagi seluruh kader Nasdem di seluruh pelosok Nusantara. Hal ini erat kaitannya dengan sistem organisasi Partai Nasdem. Nasdem harus mengakui bahwa selama ini penetapan kepengurusan di tingkat daerah masih melalui proses penunjukan tanpa melalui musyawarah. Ini dapat menciptakan kelemahan struktural partai di tingkat daerah. Kepengurusan yang tidak dipilih oleh suara akar rumput berpotensi kurang solid dan rentan terhadap dinamika politik internal. Masa jabatan yang tergantung pada preferensi Dewan Pengurus Pusat dapat melemahkan semangat otonomi dan inisiatif pengurus partai di daerah. Lewat Rakernas ini, kami berharap Partai Nasdem berani memberikan ruang dan kepercayaan yang lebih besar kepada kader-kadernya di daerah untuk menentukan kepemimpinan mereka sendiri. Dengan begitu, partai bisa memastikan setiap pengurus memiliki legitimasi, dukungan kuat dari bawah, dan komitmen yang tulus untuk membesarkan partai di daerahnya. Kedua, posisi politik dan komunikasi Partai Nasdem. Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, posisi Nasdem seringkali dianggap unik dan ambigu. Narasi politik tanpa mahar dan restorasi yang Partai Nasdem usung adalah narasi positif yang memiliki kekuatan pembeda dengan partai lain di tengah-tengah cengkraman pragmatisme saat ini. Nasdem harus terus memperkuat narasi tersebut dengan konsistensi dan tindakan. Nasdem harus mampu menjelaskan kepada rakyat Indonesia bahwa dukungan Partai Nasdem kepada pemerintah saat ini adalah dukungan kritis, bukan dukungan membabi buta. Bahwa setiap langkah politik yang Partai Nasdem ambil adalah demi kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan kekuasaan. Pada Rakernas ini, mari perkuat narasi bahwa Partai Nasdem
adalah partai yang berani berdiri di tengah, menjadi penyeimbang, dan selalu mengedepankan akal sehat dalam berpolitik. Ketiga, integritas kader. Setiap kasus yang melibatkan kader Partai Nasdem, sekecil apapun, akan merusak citra partai dan menggerus kepercayaan publik. Jika Partai Nasdem serius dengan gagasan restorasi, maka Nasdem harus menjadi yang terdepan dalam memberantas korupsi dan ketidakjujuran, bahkan di dalam tubuh partai sendiri. Rakernas ini harus melahirkan sikap yang tegas untuk menegakkan aturan partai tanpa pandang bulu. Nasdem harus bisa menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa Nasdem adalah partai yang bersih dan pemimpin-pemimpinnya adalah teladan dalam kejujuran. Keempat, dunia yang berubah begitu cepat, terutama dengan hadirnya teknologi informasi. Hari ini, politik tidak lagi hanya tentang belusukan, tapi juga tentang media sosial. Partai Nasdem harus berani dan bisa beradaptasi. Nasdem harus membangun tim digital yang solid, kreatif, dan responsif. Nasdem harus mampu menjangkau pemilih muda dengan bahasa mereka, dengan media yang mereka gunakan, dan dengan isu-isu yang menjadi perhatian mereka. Nasdem tidak boleh menjadi partai yang gagap teknologi. Melalui Rakernas ini, sampaikan kepada seluruh kader untuk menjadikan smartphone sebagai senjata kader dan media sosial sebagai mimbar para kader Partai Nasdem untuk menyebarkan gagasan-gagasan besar restorasi. Kakak-kakak Partai Nasdem dimanapun berada, pemilu berikutnya bukanlah kompetisi biasa. Ini adalah pertarungan ide, pertarungan gagasan, dan pertarungan narasi di tengah masyarakat yang semakin kritis dan melek informasi. Jika Partai Nasdem mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan tadi, jika Partai Nasdem mampu beradaptasi dengan dinamika politik dan sosial yang begitu cepat, dan jika Partai Nasdem tetap konsisten dengan nilai-nilai restorasi, kami sebagai kader yakin target untuk masuk ke urutan 3 besar bukanlah mimpi belaka, melainkan sebuah keniscayaan. Mari jadikan Rakernas ini sebagai titik balik berbenah, menjadikan momentum untuk bersatu, berjuang lebih kuat lagi. Insya Allah kita pasti menang. Kita buktikan kepada Indonesia bahwa Partai Nasdem adalah partai yang benar-benar membawa perubahan. Bersatu, berjuang, menang. Salam restorasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.